Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Mari kita lanjutkan pembelajaran dengan materi yang baru yaitu mengenai piutang. Piutang atau bisa disebut juga account receivables ya, merupakan suatu akun di mana terjadi ketika kita memiliki tagihan kepada pihak yang lain. Dan piutang itu klasifikasinya ada beberapa. Yang pertama adalah piutang dagang, yang digunakan saat menjual barang atau jasa dengan kredit dan biasanya diperkirakan dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Itu piutang dagang. Jadi piutang yang muncul ketika terjadi transaksi jual beli barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah wesel tagih atau notes receivable. Digunakan saat memberikan kredit dalam bentuk yang formal secara tertulis atau disebut promissory note. Ya. Kemudian yang ketiga adalah piutang lainnya. Ya. Piutang lainnya itu piutang yang tidak termasuk piutang dagang maupun tidak termasuk dengan wesel tagih. Ya, misalkan piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari karyawan. Ya. Di layar saudara terlihat bahwa alur dari piutang ini kurang lebih seperti demikian. Ya, ada customer, ada pelanggan gitu ya, yang mengontak kita gitu untuk membeli sesuatu ya. Kemudian dilakukan persetujuan ya, dilakukan pembelian dan penjualan secara kredit ya. Kemudian ya dilakukan pencatatan oleh bagian akuntansi ya, dan dikeluarkan invoice kepada customer ya. Kemudian customer di hari kemudian itu akan mencicilnya atau melunasi tagihan tersebut ya, yang dimana kita akan bisa menerima kas dari customer tersebut. Itu mungkin gambaran dari alur piutang ya. Kemudian masalah di dalam piutang itu ada yang namanya piutang tak tertagih ya. Piutang tak tertagih itu adalah piutang yang tidak bisa ditagih ya. Ada dua metode pencatatan di dalam piutang tak tertagih ini. Yang pertama metode pencadangan atau allowance method, dan ada metode penghapusan langsung. Ya. Baik, pertama kita akan bahas mengenai metode pencadangan atau allowance method. Ya. Metode allowance itu konsisten dengan matching principle. Ya. Makanya kita bahas metode yang pertama. Ya. Kemudian manajemen membuat estimasi setiap tahun berapa bagian piutang yang tidak dapat ditagih. Ya. Jadi dalam metode ini manajemen perusahaan itu membuat estimasi tiap tahunnya berapa piutang yang tidak bisa tertagih, ya dikira-kira diestimasi, gitu ya. Kemudian
ada beban piutang tak tertagih di debit dan penyisihan piutang tak tertagih ada di kredit. Jadi nanti di metode ini akan muncul dua akun, ya, yaitu beban piutang tak tertagih atau uncollectible accounts expense di debit, kemudian penyisihan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account di kredit. Piutang yang benar-benar tidak tertagih, kalau tadi kan baru dicadangkan nih ya, diestimasi, kemudian dicadangkan. Yang benar-benar tidak tertagih, maka akan muncul di debit penyisihan piutang tak tertagih, dan di kredit itu adalah piutang dagangnya itu sendiri. Ya. Baik. Contoh ya. Misalkan 31 Desember Cynthia mengestimasi 4.000 dari 105.000. Saldo piutang dagang di perusahaannya kemungkinan tidak dapat ditagih. Jadi dia mengestimasinya 4.000 dari 105.000. Maka Cynthia Richards itu akan menjurnal ya estimasi tersebut di 31 Desember, yaitu beban piutang tak tertagih ya, pada penyisihan piutang tak tertagih 4.000. Ya. Uncollectible receivable expense dengan penyisihan piutang tak tertagih 4.000. Ya. Kemudian selanjutnya jumlah piutang yang diperkirakan dapat ditagih itu berarti 105.000 dikurangi 4.000. Itu namanya nilai realisasi bersih. Jurnal penyesuaian mengurangi piutang menjadi nilai realisasi bersih dan mencocokkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan. Kemudian, misal ya, 21 Januari piutang John Parker sebesar 610.000 dianggap benar-benar tidak tertagih. Kalau tadi kita menyisihkan 4.000. Nah, sekarang tanggal 21 Januari kenyataannya John itu tidak bisa membayar hutangnya kepada kita. Ya. Sehingga piutang dia harus dihapus sebesar 610.000 ya. Dengan cara apa? Jurnalnya adalah penyisihan piutang tak tertagih 610 dan piutang di kredit 610. Kemudian ternyata tanggal 10 Juni piutang yang tadi ditutup itu ternyata bisa dibayar. John Parker membayar. Maka kita koreksi ya jurnal yang tadi dengan dibalikkan, dikoreksi. Munculkan piutang dagangnya 610 dan penyisihan piutang tak tertagihnya di kredit 610. Kemudian karena John Parker membayar, berarti kas didapat ya piutang dagangnya berkurang di kredit.
510. Ya. Itu metode langsung. Jadi muncul ada yang namanya beban piutang tak tertagih dan penyisihan piutang tak tertagih. Ya. Kemudian selanjutnya, tadi kita bicara ketika kita mencadangkan, kita harus melakukan estimasi berapa cadangannya yang akan kita cadangkan sebagai piutang tak tertagih. Ada metodenya. Ya. Yang pertama adalah estimasi berdasarkan penjualan. Ya. Misal, penjualan kredit untuk periode ini 300.000, diestimasi 1%. Tidak bisa tertagih. Sehingga beban piutang tak tertagihnya adalah 1% dari 300.000. Ya. Ya, jadi tinggal kalikan saja dengan prosentase dengan penjualan. Gitu ya. Beban piutang tak tertagih 300.000 dengan penyisihan piutang tak tertagih 3.000. Gitu ya. Kemudian yang kedua, metode yang kedua dalam mengestimasi piutang tak tertagih adalah berdasarkan analisis piutang. Ya. Berdasarkan analisis piutang. Misal, diestimasi 3.390 dolar. Dari piutang akan tidak dapat ditagih dan saldo penyisihan piutang tak tertagih 510. Maka karena masih ada saldo piutang tak tertagih, maka kita hanya mencadangkan piutang tak tertagih. Jadi selisihnya dari estimasi. Tadi estimasinya 3.390, selisih 510 ya, sisanya. Maka selisihnya adalah 2.880. Maka kita akan jurnal menjadi beban piutang tak tertagih 2.880 dan penyisihan piutang tak tertagih 2.880. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya metode yang ketiga, yaitu daftar umur piutang. Ya. Jadi daftar umur piutang itu kita bikin kartu, ya, semacam kartu, ya. Kalau sekarang mungkin tidak usah pakai kartu, ya, kita pakai Excel atau aplikasi lain, sehingga kita bisa membuat format yang kurang lebih ada di layar, gitu ya. Berapa kira-kira misalkan pelanggan A, pelanggan B, dan pelanggan C itu jatuh temponya kapan dan berapa kemungkinan ya pelanggan A, pelanggan B, dan pelanggan C dan seterusnya itu per batas waktunya itu tidak bisa ditagih. Lalu kita tinggal jumlahkan, ya. Kita tinggal jumlahkan menjadi kurang lebih sekian. Ya, contohnya yang ada seperti di layar. Nah, jadi nanti akan piutang dagang bisa disajikan berdasarkan umurnya. Umur 1 sampai 30 hari berapa ribu gitu ya. 31 sampai 60 hari berapa dolar gitu. Nah, itu bisa dilihat dari schedule-nya. Ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan, ya. Persentase piutang tak tertagih itu berdasarkan pengalaman dan rata-rata industri yang biasa dilakukan adalah kalau belum lewat tak jatuh tempo itu hanya 2%, 1 sampai 30 hari itu 5%, dan 61 sampai 90 hari itu 20% dan seterusnya. Kalau kita lihat dari contoh kasus yang tadi, piutang usaha itu akan terlihat ya summary-nya di neraca menjadi begini.
Piutangnya 86.300. Penyisihan piutang tak tertagihnya tadi diasumsikan diestimasi 3.390, maka nilai realisasi bersihnya ada 82.910. Itu N nilai realisasi bersihnya ya. Maka bisa terlihat saldo sebelum penyesuaiannya yang ini 510 ya. Kemudian penyesuaiannya ini adalah 3.390 dikurangi saldonya ya 2.880 ya. Dan ini adalah saldo setelah penyesuaian. Kemudian metode berikutnya yaitu metode yang kedua, yaitu metode penghapusan langsung. Metode ini tidak konsisten dengan matching principle. Kalau tadi metode pencadangan sangat match, ya, sangat konsisten dengan matching principle. Kemudian dengan kedua, piutang yang terbukti tidak dapat ditagih dan dihapus tahun tersebut menjadi tak berharga. Ya. Kemudian yang ketiga, beban piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit setiap transaksi penghapusan. Jadi kalau penghapusan langsung ya langsung saja, langsung dihapus. Berapa yang tidak tertagihnya berarti menjadi beban piutang tak tertagih, langsung dikurangi piutang kredit, ya, piutang dagangnya di kredit. Contoh, ya, 10 Mei piutang ROS ditetapkan tidak dapat tertagih. Saldo sebesar 420 dihapus dari pencatatan. Ya. Maka dilakukan pencatatan ketika memang benar-benar terjadi tidak bisa ditagih, yaitu beban piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit. Ya. Kemudian selanjutnya 1 November, ROS memberi cek sebesar 420 untuk pembayaran piutangnya. Maka munculkan piutangnya, kan tadi sudah dihapus, ya. Berarti ketika akan dibayar, ternyata bisa bayar, ROS-nya bisa bayar, maka piutang yang tadi sudah dihapus kita kembalikan menjadi piutang dagangnya di debit dan beban piutangnya tak tertagih di kredit. Jadi dibalikkan dari jurnal yang awal tadi ketika menghapus, ya. Kemudian jurnal yang kedua dicatat berapa yang diterimanya, 420. Berarti kas bertambah, cash bertambah, piutang dagang berkurang. Ya. Nah, itu penghapusan langsung. Jadi penghapusan langsung ketika terjadi piutang tak tertagih, tidak benar-benar tidak bisa ditagih, ya, maka langsung menjadi beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Dan ketika besoknya di kemudian hari itu dapat dibayar, maka yang tadi kita jurnal itu kita kembalikan piutang dagangnya. Jadi piutang dagang pada beban piutang tak tertagih. Dan munculkan apa yang didapatnya cash, berarti cash bertambah piutang dagang berkurang. Ya. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan mengenai piutang ini, ya. Piutang ada 3 jenis. Piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lainnya. Ya. Dalam mengestimasi piutang tak tertagih, itu kita bisa melakukan melalui prosentasi penjualan, kemudian yang kedua bisa melalui daftar umur piutang, gitu ya, dan yang ketiga bisa melalui estimasi, ya, piutang tak tertagih. Kemudian ketika terjadi piutang tak tertagih, itu pencatatannya itu ada 2 metode. Metodenya ada 2, penghapusan langsung dan metode pencadangan.
Yang sangat matching dengan prinsip matching principle adalah metode pencadangan langsung. Metode pencadangan, Lowens, ya. Dia akan menggambarkan jurnal, yaitu beban piutang tak tertagih dan penyisihan cadangan piutang tak tertagih. Ya. Nah, kalau penghapusan langsung, ya ketika memang benar-benar terjadi, dihapus langsung, ya, dikeluarkan sejumlah yang memang benar-benar tidak bisa ditagih. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai piutang, ya, account receivable. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami penjelasan singkat dari saya ini, dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya, ya, dan tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk berikhtiar, dan mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.